Assalamualaikum. Oke, balik lagi sama gue Cendekia. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa konten yang muncul coding lagi, padahal gue udah bilang gue bakal berhenti coding, tapi pada akhirnya gue malah jadi developer lagi. Oke, nggak apa-apa. Gue bakal sharing kayaknya sekaligus juga seperti biasa. Ini tempat gue sharing juga sekaligus tempat gue nge-save apa yang udah gue belajarin, dan kalau gue lupa gue bisa rewatch untuk diri gue sendiri dan mungkin juga sharing buat teman-teman. Oke, langsung aja gue mau sharing untuk belajar React Native. Gila nggak tuh React Native? Masya Allah. Oke, Bismillah ya Allah. Oke, nah apa aja sih setup yang perlu kita siapin kalau misalnya mau belajar React Native? Pertama, teman-teman harus install itu Node.js. Nah, nanti teman-teman install aja. Kalau pakai Windows ya installnya Windows, kalau pakai iOS ya installnya iOS gitu ya. Nah, kalau karena gue pakainya Windows ya gue installnya Windows. Dan ini gue udah install, jadi gue bakal bukain websitenya aja ngasih tahu ke teman-teman. Terus yang kedua, kita harus pakai Git ya. Ini penting banget sih menurut gue, kayak biar lu nggak pusing-pusing kalau lu nge-save atau lu ada mau um, ngedit terus ternyata pas diedit codingannya error, lu mau jump ke codingan sebelumnya. Nah, itu lu bisa banget pakai Git. Terus kita juga harus install Android Studio ya, karena buat ngerunning emulatornya itu kita pakai emulator yang ada di Android Studio. That's why lu harus punya Android Studio gitu. Dan ini cukup lumayan berat untuk app-nya ya. Jadi be prepare dan juga siapin sinyal yang bagus. Untuk code editornya gue pakai Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang lain ya it's okay, tapi gue biasa pakai ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke setupnya. Jadi kalau teman-teman pertama kali buka React Native, mungkin tampilannya bakal kayak gini websitenya gitu ya. Terus nanti lu pergi aja ke Get Started gitu ya. Terus teman-teman pilih nih. Kemarin kita bisa expo Go Quick Start sama React Native CLI Quick Start. Cuman gue lebih rekomendasiin untuk teman-teman pakai React Native CLI Quick Start gitu. Nah, terus development OS-nya sesuaiin aja, pakai Mac OS kah, atau pakai kayak Windows, atau pakai Linux untuk operating systemnya. Karena gue pakainya Windows, jadi gue pilihnya Windows. Terus target OS-nya itu kita pilihnya Android. Karena kalau Windows itu cuma bisa pilih Android, iOS-nya nggak bisa. Tapi kalau Mac OS kita bisa pilih Android, juga bisa pilih iOS gitu ya. Jadi kalau Windows only for only for Android gitu ya. Kalau iOS-nya nggak bisa nih, ada kelihatan gitu ya. Jadi langsung aja kita pilih Android. Nah, yang pertama kita harus install dulu Node.js sama JDK. Jadi Java Development Kit ya. Jadi ini diinstal aja. Caranya kita pergi ke command prompt gitu ya. Oke, command prompt. Terus ini run as an administrator. Nah, gitu. Terus langsung aja nih. Ini aduh, gua kecilin kali ya. Gua kecilin. Oh, atau gua split lebih asik. Nah, gini. Nah, ini kita teman-teman install aja, copy ya, copy ini terus paste ke sini gitu. Terus nanti enter gitu. Nah, karena berhubung gua udah pernah install gitu ya. Jadi kalau gua enter, yang terjadi adalah muncul version yang udah keinstall di gua gitu. Nah, nanti teman-teman install aja, prosesnya berjalan terus sampai dia all keinstall gitu. Tapi kalau teman-teman udah install, nanti kalau teman-teman coba install lagi dia bakal muncul already installed. Terus yang kedua, selain dari setupan yang di bagian sininya, Node dan JDK-nya, kita juga perlu setup dari Android Development Environment-nya. Jadi kita, misalnya tadi teman-teman kan udah download Android Studio nih. Nah, itu dibuka aja, coba Android Studio-nya dibuka. Oke, gue bakal mindahin ini ke sini sebagai contekan gue. Oke, nah ini dibuka ya. Terus kita tuh harus be prepared untuk Android SDK-nya, kemudian Android SDK platformnya, terus Android virtual device-nya. It means itu emulator gitu ya. Terus if you are not already using Hyper-V, C ada catatan juga. Tapi kalau udah gunain ya ignore di catatannya aja. Nah, terus kita yang selanjutnya kita tuh harus install Android SDK-nya. Jadi for example misalnya udah kebuka nih, teman-teman bisa ke file, terus ke setting gitu ya. Terus di sini teman-teman cari yang namanya Android SDK gitu ya. Ada di system setting terus Android SDK.
Nah ini teman-teman harus yang pertama ya, nih coba gue balikin lagi deh. Yang pertama itu harus cari Android 12S, terus make sure yang di checklist di Android 12S itu adalah Android SDK platform 31 sama Intel X86 Atom 64 System Image or APIs Intel 86 Atom System Image. Nah, jadi tiga itu ya. Jadi yang pertama kita cari dulu Android 12. Mungkin dari teman-teman kayak, Kak tampilannya nggak sama. Itu karena show package detailnya nggak diklik. Jadi teman-teman harus make sure itu diklik dulu. Lalu setelah itu kita cari Android 31 Android 12 ya. Jadi ini ada Android 12. Kalau belum keinstall silahkan di checklist. Misalnya ada beberapa nih aku belum keinstall. Caranya di checklist gini aja. Nah, itu udah muncul checklist, terus nanti klik OK, dia bakal ngedownload. Nah, tapi berhubung aku udah install ya. Jadi ini punyaku udah keisi kotak birunya gitu. Dan yang make sure perlu di make sure lagi adalah Android SDK 21 platform 31-nya itu juga ke checklist. Jadi kalau misalnya belum ke checklist kayak gini, nah kita bakal download juga sama kayak tadi, nanti klik OK. Tapi kalau udah ke checklist kayak aku berarti udah keinstall ya ini. Kalau belum not install dia tulisannya gini, tapi kalau udah keinstall dia tulisannya gini. Nah, itu Androidnya 31-nya ke checklist, kemudian Intel X86 Atom 64 sistemnya juga ke checklist, sama Google API yang 86 Atom 64 sistem image itu juga ke checklist. Kalau udah nanti diinstal aja. Setelah itu juga kita make sure ya Android SDK toolsnya itu 31.00-nya itu ke checklist gitu ya. Nah, oke. Dan ini adalah React Native versi 2022 di bulan September. Nah, kemungkinan bisa jadi nanti ke depannya ada update. Teman-teman mungkin harus make sure lagi buat versi terupdate-nya gitu. Jadi mungkin caranya nggak jauh berbeda, cuman dari versinya bisa jadi dia bakal ada perbaruan gitu. Oke, selanjutnya kita perlu untuk configure the Android Home environment variable-nya. Caranya kita pergi ke control panel ya. Jadi kalau semua setup udah oke, nih aman dari Android-nya, klik OK aja. Terus kita perlu setup dari control panelnya gitu ya. Control panelnya kita setup, pilih user account, terus pilih change my environment variable. Nah, kita bikin variabel baru gitu ya. Jadi bikin variabel baru namanya Android Home. Dan variabel value-nya itu mengambil dari tempat di mana teman-teman simpen SDK Android-nya gitu ya. Jadi di sini biasanya user gitu ya. Terus itu ada di user, terus apa nama user teman-teman gitu. Terus app data, terus lokal, terus Android, terus SDK gitu ya. Nah, kalau misalnya takut salah gitu ya, coba dibuka aja, terus C misalnya, terus user, terus cendekia, terus ini app data gitu ya, terus lokal, terus Android, terus SDK. Nah, ini di copy aja gitu. Terus balik lagi ke sini, ini di paste aja. Nah, tapi berhubung aku udah bikin ya, jadi aku udah bikin, aku nggak perlu okein. Nanti kalau teman-teman udah bikin gini, di okein aja gitu ya. Kalau aku cancel aja, nah nanti muncul di sini variabelnya gitu. Nah, langkah selanjutnya kita menambahkan platform Toolscape di pad ya gitu ya. Jadi open sama kayak tadi, ini udah oke. Terus klik user account, terus change environment, pilih pad ya. Jadi pad ini pilih pad, terus pilih edit gitu ya. Nah, pilih edit, lalu tambahkan yang baru, terus kita tambahin yang tadi ya. Jadi ambil dari sini SDK, ini ya SDK backslash lagi, itu masukin platform ya, platform tools gitu ya. Nah, kalau udah klik OK aja. Terus ininya juga klik OK. Nah, terus ini kurang lebih untuk setup kayak gini. Nanti untuk create new application gue bakal ajarin lagi cara create-nya gimana gitu.
sekaligus nanti kita bakal bikin project sederhana. Oke, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau gue ada yang kurang-kurang dari setupnya atau memang dari gue ada salah penjelasan, gue mau please banget gitu ya. Please banget buat teman-teman bantu untuk berdiskusi di kolom komentar. Gue tunggu banget saran dan kritik kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan pembelajaran lainnya. Bye bye.